Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, pada video kali ini tutorial yang akan saya sampaikan adalah tentang cara membuat piagam penghargaan atau sertifikat untuk siswa kita ya. Ini tujuannya agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. Jadi ketika mereka sudah selesai mengikuti pembelajaran pada bab 1 misalnya, kemudian setelah menyelesaikan bab 2 dan seterusnya, kita memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat sertifikat sederhana menggunakan PowerPoint ya. Jadi silakan Bapak Ibu simak langkah-langkahnya. Kita mulai. Pertama-tama untuk mendesainnya kita harus mengubah ukuran slide-nya terlebih dahulu. Misalnya kita ingin mengubah ukurannya menjadi A4. Jadi kalau di PowerPoint 2010 ke atas kita bisa mengatur ukurannya dari menu desain. Kemudian kita pilih slide size, custom slide size, kemudian kita atur di sini. Nah, menjadi kertas A4. Nah, untuk posisinya kita biarkan landscape atau mau portrait juga terserah, itu tergantung desain kita nanti. Namun di sini saya menggunakan yang landscape saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian ensure fit. Nah, untuk yang pertama kita akan menambahkan atau menginsert bentuk ya. Nah, di sini saya menggunakan lingkaran agar ini terlihat dengan jelas. Kita bisa mengubah transparansinya ya, atau transparannya biar kelihatan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita copy lagi ke bawah dan kita buat seperti ini ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita di sini akan menambahkan bentuk baru ya, yaitu bentuk persegi. Ini tujuannya untuk memotong bentuk lingkaran yang lonjong ini ya menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, jadi kita atur juga transparansinya supaya kelihatan titik potongnya. Kemudian kita arahkan ini pas dengan batas atas ya. Kemudian kita tekan atau klik bentuk yang lingkaran, tekan kontrol, tahan, kemudian klik lagi yang persegi ini dan kita pilih menu format. Setelah itu pada merge shapes kita pilih subtract. Nah, seperti itu. Atau kalau kurang misalnya kita bisa lebarkan lagi. Maaf, ulangi. Nah, seperti itu ya, supaya semuanya hilang. Nah, kemudian kita klik lagi yang lingkaran dan yang persegi, kontrol kemudian klik persegi. Nah, kita pilih format kemudian subtract. Nah, seperti itu. Jadi bagian yang atasnya hilang. Kemudian kita buat lagi yang kotaknya. Nah, seperti itu. Ini untuk memotong bagian yang ini. Nah, kita klik lagi bagian yang ini, kemudian kontrol dan tekan yang bentuk persegi dan subtract. Nah, jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya juga sama
prosesnya seperti yang tadi, langkah-langkahnya. Kita buat save, kemudian yang persegi kita buat bentuk. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik yang lingkarannya dan tekan Ctrl, tahan, kemudian klik lagi yang persegi. Kita merge shape, kita subtract. Nah, seperti itu. Begitu juga yang sisanya. Nah, tuh. Nah, kita tekan Ctrl, kemudian subtract. Nah, akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, untuk supaya warnanya bagus, bentuk ini akan kita ubah warnanya. Pertama, hilangkan atau ubah shape outline-nya menjadi no outline. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, hilangkan outline-nya, jadilah seperti ini. Ya. Nah, ini sederhananya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di sini silakan Bapak Ibu berkreasi sekreatif mungkin. Jadi nanti untuk bentuk atau desain coraknya Bapak Ibu yang menentukan. Nah, di sini saya hanya memberikan gambaran bagaimana cara untuk memotong bentuk-bentuk yang tadinya asalnya dari bentuk dasar lingkaran menjadi seperti ini. Nah, jadi ini akan bagus nantinya ya. Atau misalnya kita ingin buat lagi cukup, kalau menurut saya ya seperti ini sudah cukup. Nah, untuk mempercantik kita buat lagi bentuk yang persegi, kemudian kita paskan. Nah, kemudian kita buang outline-nya dan kita kirim si bentuk persegi ini ke belakang dengan cara mengklik kanan, kemudian send to back. Ya, send to back. Oke. Kemudian untuk yang atas, yang bawah tadi, nah ini ya. Ini gambarnya bisa kita sesuaikan ya. Kita akan buat gradien. Nah, untuk gradien tinggal kita klik kanan ya di bentuk ini, kemudian format shape dan kita pilih gradien. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk gradien ini sebetulnya tinggal kita hilangkan saja ya yang dua ini yang ada di tengah dengan cara klik ininya, kemudian kita pilih remove gradient. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk warna, misalnya kita ingin membuat gradasi warna dari biru ke merah misalnya ya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi seperti itu. Atau misalnya ingin warnanya, nah seperti itu juga bisa. Atau misalnya dari putih ke warna kuning misalnya ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur transparansi. Nah, jadi seperti itu. Kalau ini ingin transparansinya dipekatkan juga bisa. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini juga sama. Nah, seperti itu. Kalau ingin menambahkan gradasi juga bisa. Tinggal kita ubah saja dari gradasi dari biru misalnya ke warna merah misalnya. Nah, jadi seperti itu. Ini juga sama. Kita beri gradien, kemudian kita beri bentuk ini.
kita juga bisa mengatur transparansi. Nah, seperti itu. Ini hanya contoh saja ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikannya menjadi yang lebih bagus dari ini. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Nah, kemudian untuk menambahkan huruf, kita bisa mengklik menu insert, kemudian pilih text box. Nah, kita buat di sini sertifikat. Nah, fontnya bisa kita tentukan ya. Mau seperti apa fontnya terserah, tergantung selera kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikannya, mau menggunakan font Arial misalkan atau font yang lain juga bisa. Nah, ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita insert lagi, diberikan kepada misalnya ya. Nah, seperti itu. Kalau ingin lebih cepat, kita bisa mengklik text box ini, kemudian kita pilih Elegant dan kita pilih Elegant Center. Jadi dia akan pindah ke tengah nantinya, mengacu pada posisi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa tambahkan juga garis. Nah, seperti itu. Untuk posisi yang sentris, kita gunakan cara yang tadi. Kemudian kita bisa mengubah juga warnanya. Nah, seperti itu. Untuk ukuran hurufnya juga Bapak Ibu bisa sesuaikan ya. Misalnya tidak ingin terlalu besar, jadi 14 misalnya. Kita ketengahkan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita ketengahkan lagi yang ini. Kalau terlalu panjang bisa kita pendekkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ketengahkan lagi. Nah, kemudian untuk redaksi yang kalimat yang di bawahnya, sebagai peserta didik misalnya ya, yang telah mengikuti atau menyelesaikan pembelajaran judul materinya apa misalkan ya, klasifikasi makhluk hidup misalnya, makhluk hidup dengan predikat, dengan predikat titik 2. Nah, kita ubah ukurannya menjadi 14. Kemudian hurufnya juga bisa kita sesuaikan. Kalau ini kita pakai Bodoni ya, nama fontnya kita pakai Bodoni biar seragam. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa membawanya ke tengah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk perataan teksnya kita ketengahkan. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, oke.
Untuk huruf misalnya kalau terlalu besar kita ganti saja ke 12 misalnya. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk predikat, nah karena ini nanti kelanjutannya akan saya bahas di cara memberikan sertifikat penghargaan melalui Google Form ya. Jadi ini akan diisi dengan yang namanya tag. Jadi kita nanti mengupload file PowerPoint ini dan menjadikannya sebagai Google Slide. Kemudian nanti siswa bisa mendownloadnya dari Google Form yang telah mereka isi. Nah, jadi tentu saja tutorialnya terpisah. Jadi di sini saya akan memfokuskan tutorial ini pada cara pembuatan sertifikatnya dulu ya Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Kemudian di bawahnya mungkin ini kita perlu nanti tambahkan dengan predikat baik misalkan ataupun memuaskan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk bagian yang di sini kita bisa menambahkan text box. Text box-nya misalnya dengan nama tempat, kemudian tanggal ya. Sekarang 6 Agustus atau ya 6 Agustus 2021 ya. Nah, kemudian kita tarik ke sini dan ubah juga tipe hurufnya. Kita ubah lagi ke 12 atau ke 14 biar tidak terlalu kecil ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat di bawahnya dengan nama atau guru mata pelajaran. Nah, kemudian kita atur posisinya supaya simetris. Dan di bawah ini bisa kita tambahkan lagi text box ya, berisi dengan nama Bapak Ibu guru sebagai pendidiknya. Misalnya Januar. Nah, ini contoh saja ya. Nah, kemudian ini NIP. Kalau belum punya NIP bisa kita ganti dengan NUPTK lah, seperti itu. NUPTK-nya silahkan isi sesuai. Kemudian kita ketengahkan dan kita ubah ukuran hurufnya jadi 12 dan karakternya ke Bodoni. Nah, seperti itu. Nah, begitu. Nah, kemudian tinggal kita nanti buat scan tanda tangan saja dan nanti bisa kita simpan tanda tangan kita di sini. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kolomnya juga ada yang saya lupa di sini. Nah, kita bisa memasukkan yang namanya kelas ya. Jadi kelas, kita gunakan kelas juga. Kelasnya kelas berapa gitu. Nah, kemudian kita ketengahkan. Dan ini kita ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apabila ingin menambahkan logo misalnya ya, kita ingin menambahkan logo seperti medali ya, kita bisa buat dengan bentuk star atau bentuk bintangnya yang 10 seginya ya. Nah, itu seperti ini.
Kemudian kita juga bisa mengganti warnanya, biasanya dengan oranye misalnya ya, dengan oranye. Kemudian kita hilangkan juga outshape-nya, no outline. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk dia supaya lebih bagus, saya juga akan menambahkan bentuk seperti pita ya Bapak Ibu. Kita akan buat bentuk pita. Nah, itu kita akan buat bentuk pita. Kemudian ini bisa kita ubah posisinya jadi seperti ini. Kemudian panjangnya juga silahkan disesuaikan. Nah, ini ikuti saja pertamanya seperti ini. Kemudian kita gandakan dengan cara mengklik objek, kemudian kita Ctrl D, sehingga dia akan menjadi ganda. Dan kita ubah rotasinya ya, supaya nah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini belum selesai. Nah, begini, kemudian nah begitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, bisa lah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ini akan mengirimnya ke belakang. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya tidak ingin terlalu ke belakang, kita klik send to back, backward ya. Kemudian ini juga sama, send to back, backward. Kemudian yang ini kita bawa ke depan. Nah, sehingga jadi seperti ini bentuknya. Kalau pitanya misalnya ingin menjadi warna merah juga bisa. Kita ubah misalnya jadi warna merah atau hijau juga boleh. Ini jadi warna hijau. Kemudian outline-nya hilangkan. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Kemudian kita drag ya, atau kita tarik mouse-nya sehingga dia menjadi bergabung seperti ini, dan kita klik kanan, kita group. Nah, supaya gambarnya nanti menyatu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk supaya lebih terlihat 3 dimensi, kita bisa menambahkan efek pada bentuk medali itu ya, dengan cara ya ini mengubahnya jadi seperti ini. Nah, seperti itu bisa ya Bapak Ibu. Nah, tinggal pilih saja mana yang cocok. Nah, ini sajalah. Nah, seperti itu. Kemudian kita kecilkan lagi ukurannya dengan cara tekan shift, kemudian arahkan mouse-nya ke bagian diagonal di samping. Jadi Bapak Ibu jangan mengubah ukurannya dari arah vertikal ataupun horizontal. Jadi dari sini supaya nanti ukurannya proporsional. Nah, sehingga ini bisa kita simpan atau mau di sini juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian kalau ingin memperbesar ukurannya juga sama seperti tadi tekniknya. Nah, begitu. Kemudian kita tambah lagi misalnya dengan bentuk lingkaran. Lingkarannya akan kita masukkan di dalam ini ya. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya.
warnanya jadi kuning misalnya ya. Kemudian kita hilangkan juga outline-nya. Nah, seperti itu. Jadi lebih terlihat bagus. Nah, terakhir kita bisa menambahkan teks misalnya di sini. Dengan teks awards misalkan ya. Nah, kita ubah warna hurufnya menjadi hitam. Nah, seperti itu. Kalau terlalu besar tinggal dikecilkan saja. Nah, kita tebalkan dengan seperti itu. Atau misalnya kita tambahkan lagi tahunnya 2021. Nah, seperti itu. Kemudian kita blok lagi dan kita group. Nah, sehingga menyatu. Nah, jadilah seperti ini. Atau mau di mana simpannya terserah Bapak Ibu. Mau disimpan di sini boleh, mau disimpan di sini juga boleh. Nah, ya seperti itu. Kemudian apabila ingin menambahkan logo, ya tinggal ditambahkan logo saja, logo sekolahnya misalnya ya. Logo sekolahnya di sebelah kanan misalnya ya. Kalau di sini, saya pikir di sini lebih bagus. Nah, begitu. Kemudian untuk menambahkan logo tinggal kita klik insert, kemudian kita pilih picture dan kita pilih folder yang ada lambang sekolah kitanya ya. Nah, itu contoh sajalah. Misalnya logonya begini. Anggap saja ini logo sekolah ya. Nah, ini bisa kita simpan. Atau tidak ada logo sekolah juga tidak apa-apa sebetulnya. Kita bisa berkreasi saja seingin kita. Begitu. Begitulah cara untuk membuat sertifikat ya, sertifikat penghargaan atau piagam penghargaan untuk siswa kita di PowerPoint. Bapak Ibu bisa menilainya ini sederhana atau bagus tergantung Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Bapak Ibu bantu saya dengan subscribe dan bagikan video ini apabila dianggap bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.